Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Libaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehingga kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar kita, walaupun kegiatan belajar kita saat ini masih dengan secara online. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun semakin menambah nikmat-nikmatnya untuk kita. Allah pun semakin ridho kepada kita, dan kita pun menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam marilah kita perbanyak kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Libaul Furqan, hendaklah kita senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Hendaklah kita selalu bersungguh-sungguh dalam belajar. Walaupun kita saat ini belajarnya masih dengan online, namun tetap hendaklah kita bersemangat dan bersungguh-sungguh agar duduknya kita menyimak dalam pelajaran hadis ini, pelajaran fikih ini bisa mendatangkan manfaat, keberkahan dan juga tambahan ilmu. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Libaul Furqan, walaupun seseorang belajar dengan cara tatap muka misalnya, tapi kalau dia tidak bersungguh-sungguh, dia tidak bersemangat, dia tidak serius, maka tidak akan ada manfaatnya. Dia hanya akan membuang-buang waktu kepada perkara yang sia-sia. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya, untuk menjalankan ibadah dan mempergunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ahibati fillah, para siswa SMA Plus Libaul Furqan, kalau yang dilakukan oleh seseorang malah bermalas-malasan, bercandaan, tidak memperhatikan, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, maka dia hanya akan membuang-buang waktunya saja. Dan ini kerugian ya ikhwan. Di antara bentuk kerugian yang banyak manusia lalai adalah umurnya semakin berkurang, hari demi hari berlalu, tapi tidak ada yang bertambah dari dirinya. Kebaikan tidak ada yang bertambah dari dirinya. Ini termasuk kerugian ya ikhwan. Oleh karena itu yuk kita semangat. Ayo kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Ayo kita serius. Kita menyimak, ini kesempatan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita supaya kita bisa memperbaiki diri kita. Cara yang paling tepat, cara yang paling baik, cara yang paling manjur untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita,
kualitas hidup kita, kualitas ibadah kita, yaitu dengan belajar, mencari ilmu, memperdalam ilmu. Semakin bertambah ilmu seseorang, semakin mengetahui cara menjalani hidup yang baik, maka akan semakin meningkat kualitasnya. Dan ini akan didapat bagi orang-orang yang serius dan sungguh-sungguh dalam belajarnya. Ya ikhwan, kalau kita sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan ilmunya. Jadi dalam belajar itu bukan karena caranya begini atau begitu, tempatnya di sini atau di situ, bukan. Mau caranya secanggih apapun, mau tempatnya senyaman apapun, tapi kalau tidak ada kesungguh-sungguhan, sama saja. Semua itu tergantung dengan keseriusan kita. Semua itu tergantung dengan kesungguh-sungguhan kita. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia pasti akan mendapatkannya. Ia pasti akan memperoleh kebaikan. Sebaliknya siapa yang bermalas-malasan, ogah-ogahan, enggak semangat, maka enggak akan ada yang didapat olehnya. Dan tidak kalah penting juga, bahkan ini yang harus lebih kita utamakan, yaitu niat yang ikhlas. Apalah gunanya belajar kalau niatnya tidak ikhlas? Ingat peringatan dari Nabi SAW, kelak di hari kiamat akan ada sekelompok manusia yang ditanya duluan sama Allah di hari perhitungan. Mereka duluan yang didatengin sama Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Salah satunya adalah penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya sama orang itu, "Kenapa kamu belajar?" Dia bilang, "Saya belajar karena ikhlas. Hanya mengharapkan balasan darimu, wahai Allah. Saya belajar karena ikhlas. Hanya mengharapkan ridhumu ya Allah." Tapi semuanya Allah bongkar. Tidak. Sesungguhnya kamu belajar tidak ikhlas. Kamu belajar karena ada perkara duniawi yang ingin kamu capai. Pengen dibilang alim. Pengen dibilang orang yang berilmu dalam urusan agama. Dan sudah dibilang seperti itu ketika di dunia sudah dikatakan, sudah disampaikan. Jadi apa yang kamu cita-citakan sudah terwujud, sudah dibalas di dunia ini, sehingga gak ada lagi balasan untukmu di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memanggil malaikatnya dan memerintahkan para malaikat untuk menyeret orang tersebut dan mencampakkannya ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Belajar, menuntut ilmu, jika tidak didasari dengan niat yang ikhlas, hanya akan menjadikan seseorang semakin sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dirinya merasa hebat, semakin dirinya merasa pintar, dan yang dinamakan dengan kesombongan adalah menganggap remeh orang lain dan tidak mau menerima koreksian dari orang lain. Merasa dirinya sudah benar aja, orang lain masalah, pokoknya dia doang yang benar. Waliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gak suka dengan sifat sombong. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang di hatinya ada kesombongan, walaupun cuma segede biji sawi. Kecil benar berarti. Walaupun cuma segede biji sawi, maka orang tersebut haram masuk ke dalam surga. Gak akan diizinin sama Allah masuk surga. Waliyadzubillah. Siapa yang di hatinya ada kesombongan, walaupun hanya sebesar biji sawi, maka gak akan Allah masukin dalam surga. Nah, ini fatal ya ikhwan. Siapa yang belajar tapi gak ikhlas, makin sombong. Dan ini fatal. Oleh karena itu yuk, kita ikhlas belajarnya. Dengan ikhlas dalam belajar, kita pasti akan mudah serius, mudah memperhatikan,
mudah menyimak, mudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz, oleh guru. Dan tentunya ketika kalian sungguh-sungguh serius dan menyimak, kalian akan paham, ngerti, oh begini ya. Beda sama orang yang gak ikhlas, ngantukan, pengennya ngobrol, gak memperhatikan. Apa yang mau dia pahamin, apa? Gak ada. Wallahi ya ikhwan, jiwa manusia itu selalu memerintahkan kepada perkara yang gak ada manfaatnya, bahkan cenderung maksiat. Dah santai-santai aja, dah tidur senderan, udah izin ke kamar mandi pura-pura, nanti karena di kamar mandi lama-lamain. Ya Allah, gak ada yang didapat, rugi. Dan kasihan orang tua menganggap anak-anaknya, merasa anak-anaknya belajar. Mudah-mudahan nanti ketika pulang bisa menyebarkan ilmu yang dipelajari. Ternyata pulang sama aja, gak ada perubahan. Ya Allah, betapa kecewanya orang tua seorang anak yang dititipin amanah untuk belajar tapi malah menyia-nyiakannya. Nauzubillahi min zalik. Sudah gak dapat apa-apa, durhaka lagi sama orang tua. Ahibati fillah, mohon maaf Ustadz menyampaikan hal seperti ini bukan berarti Ustadz menuduh kalian yang tidak-tidak, bukan berarti Ustadz menilai kalian ini orang yang gak ikhlas. Abadan lah, sama sekali tidak ya ikhwah, sama sekali tidak. Justru Ustadz menganggap kalian orang-orang yang selalu semangat dalam belajar, selalu ikhlas dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya Ustadz gak pengen kesungguh-sungguhan kalian, keseriusan kalian, keikhlasan kalian dalam belajar berkurang atau bahkan hilang gara-gara meremehkan niat yang ikhlas. Oleh karena itu ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, terus perbaharui niatan kita, terus perbaiki niatan kita supaya ikhlas, dan terus jaga niat kita agar senantiasa ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhwan, ibadah yang tidak ikhlas maka dampaknya hanya sebatas di dunia saja, tidak akan bisa dirasakan sampai ke akhirat nanti. Sedangkan kita hidup di dunia ini bukan untuk membagus-baguskan diri di dunia saja, bukan. Tapi kita hidup di dunia ini supaya kita bisa memperbaiki kehidupan akhirat kita yang juga pastinya akan menjadi baik kehidupan dunia kita. Buat apa ngejar dunia kalau semuanya pasti akan ditinggalin? Buat apa mengejar dunia kalau di akhirat nanti hanya penyesalan yang ada karena gak ada lagi balasan yang diterima? Sudah, ikhlaskan niat supaya manfaat yang kita rasakan dari usaha yang kita lakukan bisa kita rasakan bukan cuma di dunia tapi juga sampai di akhirat nanti. Ingat sabda Nabi SAW, barang siapa mengejar dunia maka dunia akan lari dari dia. Dunia aja lari apalagi akhirat, gak akan mendatangi dia. Tapi siapa yang mengejar akhirat, siapa yang mengejar akhirat, maka akhirat akan datang kepadanya. Datang, artinya dia bakalan dapat. Dan dunia juga bakalan datang kepada dia. Siapa yang ikhlas dapat dunia, dapat akhirat. Siapa yang gak ikhlas, akhirat pasti gak bakalan dapat, dan dunia gak juga dapat. Kalaupun dapat palingan sedikit. Udah sedikit gak abadi lagi. Rugi ya ikhwan, rugi. Ayo kita ikhlaskan niat, hanya mengharapkan balasan dari Allah. Dan niat yang ikhlas akan menjadikan seseorang terus istiqomah dalam kebaikan, ya. Dan tidak akan mudah diganggu oleh musuh kita, yaitu setan dan iblis. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal tersebut di dalam Al-Qur'an, di mana Allah menggambarkan tentang perkataannya setan. Kata Allah menggambarkan tentang perkataan setan, mereka yaitu para setan akan menyesatkan umat manusia kecuali orang-orang yang ikhlas.
Orang-orang yang ikhlas sulit bagi setan untuk menggodanya. Ayo ya ikhwan, kita ikhlas, bersungguh-sungguh dan serius dalam belajar agar manfaatnya besar dan bisa kita rasakan sampai masuk ke dalam kehidupan akhirat nanti. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, kita coba untuk memurojaah terlebih dahulu apa yang telah kita bahas di pertemuan lalu. Pada pertemuan yang kemarin, kita membahas tentang posisi imam dari makmumnya. Dijelaskan yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam sholat adalah imam ada di depan makmumnya, sedangkan makmum ada di belakang imamnya. Itu yang sunnah. Jika makmum jumlahnya 2 orang atau lebih. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Abu Dawud mengatakan, riwayat Imam Muslim dan Abi Dawud, di mana dijelaskan dalam hadis tersebut bahwasanya sahabat bernama Jabir dan yang bernama Jabar berdiri untuk sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya di sebelah kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang satunya lagi berdiri di samping kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memegang tangan kedua sahabat tersebut, yaitu Jabir dan Jabar, kemudian memposisikan keduanya di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi. Jika makmum jumlahnya 2 orang atau lebih, maka posisi imam berada di depan makmum. Tetapi jika makmum hanya 1 orang saja dan sejenis ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, maka makmumnya itu berdiri di samping kanan. Kalau makmumnya 1 orang, maka dia berdiri di samping kanan. Ini kalau sejenis. Tapi kalau beda jenis, laki-laki sama perempuan, suami istri, ya yang laki di depan, yang perempuan di belakang, nggak sejajar. Ya, adapun makmum yang 1 orang dan berjenis sama, ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih, Nabi SAW memindahkan Ibnu Abbas dan Jabir ke kanan, manakala keduanya berdiri di sebelah kiri. Artinya ditaruh di kanan. Dan jika tempat sholatnya itu sempit, terbatas, maka ya, makmum yang jumlahnya 2 orang boleh memposisikan imam di tengah-tengahnya. Jadi imam di tengah-tengah, makmum ada yang di kanan, ada yang di kiri. Boleh kalau tempatnya sempit. Tapi kalau tempatnya luas, maka yang utama adalah makmum berada di belakangnya imam. Baik, saya ringkas. Posisi imam, jika makmumnya 2 orang, imam di depan. Kalau tempatnya luas. Kalau tempatnya sempit, imamnya di tengah-tengah antara 2 makmum. Jika makmumnya 1 orang dan sama jenisnya, maka makmumnya ada di samping kanan. Tapi kalau beda jenis, yang laki di depan, yang perempuan di belakang. Begitu. Posisi perempuan dalam salat berjamaah itu berada di paling belakang shaf, paling belakang barisan. Karena sebaik-baik barisan salat bagi perempuan adalah yang paling belakang. Kemudian yang kita pelajari juga adalah apa sih yang ditanggung oleh imam dalam urusan sholat. Yang ditanggung oleh imam dalam urusan sholat adalah bacaan-bacaan yang keras dalam sholat. Seperti bacaan surat Al-Fatihah dan surat pendek di sholat subuh, zuhur, asar.
rakaat pertama dan rakaat kedua. Jika imam membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek dengan suara yang keras terdengar, maka makmum gak perlu baca lagi, sebab bacaan makmum sudah ditanggung sama imam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, wa idza qara'a fa ansitu. Jika seorang imam telah membaca Al-Quran, maka hendaklah kalian diem. Ya, jangan ikut baca. Kalian diem dan simak bacaan imam. Karena bacaannya imam sudah mewakili bacaannya makmum, maka makmum gak usah baca lagi. Ini kalau bacaannya bacaan yang terdengar ya. Adapun bacaan-bacaan yang tidak dikeraskan oleh imam sehingga tidak terdengar, maka makmum harus membacanya. Contoh surat Al-Fatihah di sholat zuhur, sholat asar salah ya. Maksudnya sholat maghrib, isya dan subuh kan kencang, maka makmum gak usah baca lagi. Tapi kalau sholat zuhur dan asar di mana imam gak baca keras, imam gak memperdengarkan bacaannya. Untuk sholat yang imam tidak memperdengarkan bacaannya, maka makmum harus membacanya. Surat Al-Fatihah rakaat pertama, 2, 3, dan 4 sholat zuhur sama asar, imam sama makmum harus membacanya. Kok makmum harus baca juga? Iya, karena imam tidak memperdengarkan bacaan surat Al-Fatihah. Tapi jika imam memperdengarkan surat Al-Fatihah seperti di sholat maghrib dan isya serta sholat subuh, maka makmum yang gak usah baca lagi, karena bacaannya makmum sudah ditanggung oleh imam. Jelas ya? Sekali lagi, yang ditanggung oleh imam adalah bacaan-bacaan keras yang terdengar oleh makmum dalam sholat. Bacaan-bacaan keras imam yang terdengar oleh makmum dalam sholat, itu yang ditanggung imam. Tapi jika bacaan imam tidak keras, tidak terdengar oleh makmum, maka imam tidak menanggung bacaannya makmum, sehingga makmum harus membacanya sendiri. Taib. Kemudian yang kita bahas juga dalam pertemuan lalu adalah hukum mendahului imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Barang siapa melakukan takbiratul ihram, ini takbir yang pertama dalam sholat, sebelum imam belum takbir, dia udah takbir duluan, maka sholatnya gak sah, harus diulang. Karena takbiratul ihram itu kan syarat sahnya sholat. Dan kalau seseorang sholatnya berjamaah, dia harus melaksanakan takbiratul ihram setelah imam takbir. Siapa yang takbiratul ihram sebelum imam takbir, maka takbiratul ihramnya gak dianggap. Kalau takbiratul ihramnya gak dianggap, maka semua sholatnya juga gak dianggap. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ketahuilah sesungguhnya imam itu ditetapkan, diadakan supaya diikuti. Jika dia telah bertakbir, hendaklah kalian wahai para makmum ikut bertakbir. Jika imam telah ruku, maka hendaklah kalian wahai para makmum ikut ruku. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian wahai makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan jika seorang imam telah sujud, maka kalian wahai para makmum hendaklah bersujud. Di sini Nabi SAW secara jelas menyatakan imam itu harus diikutin. Nah, yang namanya diikutin, dia dulu baru kita, karena kan nggak mungkin kita dulu baru dia, itu namanya bukan ngikutin, itu namanya memberikan contoh malahan. Salah kalau begitu. Imam itu diikutin, berarti dia dulu baru kita ngikutin. Kan seperti itu. Bila makmum bertakbir dan salam berbarengan dengan imam, nah sekarang kondisinya barengan. Bukan dia duluan tapi berbarengan. Ketika imam takbir dia juga takbir, ketika imam salam dia juga salam. Berbarengan waktunya. Maka ini makruh. Ya. Kalau mendahului imam itu haram, kalau bersamaan dengan imam itu makruh. Kenapa dinyatakan makruh? Karena menyelisihi
petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagi makmum yang takbir sama salamnya berbarengan sama imam, tetap sholatnya sah ya, sholatnya tetap sah walaupun dia berdosa. Adapun yang mendahului imam, sholatnya udah nggak sah, dosa lagi. Ya. Bila makmum mendahului imam maka haram jelas. Sebab Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mendahuluiku dalam ruku, sujud dan berdiri ketika sholat. Jadi biarin imamnya ruku dulu, imamnya sujud dulu atau berdiri dulu, baru kitanya ngikutin, jangan ngedahuluin. Bahkan Nabi SAW mengancam, tidakkah kalian takut jika Allah Subhanahu wa taala merubah kepala kalian menjadi kepala keledai gara-gara kalian ngedahuluin gerakan imam dalam sholat. Nah, para ulama mengatakan siapa yang mendahului imam dalam gerakan sholat, kelak di hari kiamat akan Allah Subhanahu wa taala rubah kepalanya menjadi kepala keledai, wal iyadu billah. Harus kita perhatikan ya. Jangan disepelekan dalam urusan ini. Jadi kita dengan imam itu bukan berlomba-lomba siapa yang duluan. Tapi kita terhadap imam adalah mengikuti. Jadi imam dulu baru kita ikuti. Nah, itu dia pembahasan yang kita kaji pada pertemuan lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dimurojaah kita bisa mengingatnya lagi dan bisa memudahkan kita untuk memahami apa yang akan kita bahas dari bab yang baru, dari pembahasan yang baru. Taib. Supaya lebih jelas, yuk kita buka buku Fikih Muyassar. Ya, ini ada di paling bawah. Lihat, Al-Mas'alatus Sabi'atu, pembahasan yang ketujuh. Ahkam mutafarriqah fil imami wal jamaah. Berbagai macam hukum seputar menjadi imam dan berjamaah. Ahkam mutafarriqah fil imami wal jamaah. Hukum-hukum seputar menjadi imam dan berjamaah. Wa minal ahkamil muta'alliqatil bil imamati wal jamaati ghaira ma taqaddam. Di antara hukum-hukum al muta'alliqah yang berkaitan bil imamah dengan imam wal jamaah dan berjamaah, ghaira ma taqaddam, selain dari yang sudah disebutkan di atas tadi. Jadi apa yang disebutkan di sini adalah hukum-hukum yang tidak disebutkan sebelumnya. Yang pertama, istihbab kurbi ulil ahlami wan nuha minal imam. Orang-orang yang pandai, cerdas dalam ilmu agamanya disunahkan mereka berdiri di posisi paling dekat dengan imam. Berarti shaf pertama paling belakang imam, tepat di belakang imam. Disunahkan orang yang berdiri di belakang imam adalah orang yang cerdas, pandai dan memiliki ilmu agama. Fayuqaddamu ulul fadli wal aqli wal hilmi wa anati khalfal imami wa qariban minhu. Orang-orang yang mempunyai fadl, keutamaan, wal aql, dewasa, berakal, wal hilm, sifat kehati-hatian, wal ana, ya, perhatian. Jadi dia punya kebaikan lah, keutamaan, dewasa, kehati-hatian. Hendaklah mereka ini berada di belakang imam, dekat dengan imam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal. Ya, hendaklah orang yang berdiri di belakang imam dewasa dan berakal. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang sesudah mereka yang ada di belakangnya, lalu orang-orang yang sesudah mereka. Jadi bertingkat-tingkat. Yang Masya Allah ya, taat, rajin dalam ilmu agamanya, dewasa, itu semakin dekat. Semakin baik semakin dekat, tapi semakin berkurang ya semakin jauh dari
imam. Oleh karena itu harus tahu diri. Orang yang berada di belakang imam adalah orang yang berilmu. Gak sembarangan. Kenapa harus orang yang berilmu agama? Karena supaya dia tahu hukum sholat. Kalau imam salah, apa yang harus dia lakukan. Kalau imamnya batal, apa yang harus dilakukan. Kalau enggak, nanti bubar sholatnya. Imamnya batal, yang di belakang imam gak maju-maju menggantikan posisi imam karena dia gak tahu hukumnya. Udah selamanya berdiri aja gak kelar-kelar sholatnya. Oleh karena itu, sebagai bentuk penjagaan dan kehati-hatian, hendaknya orang yang berada di belakang imam itu adalah orang yang memiliki ilmu agama, terutama tentang fikih sholat. Dia juga punya hafalan yang bagus, yang kuat, sehingga bisa memperbaiki bacaan yang salah dari imam. Dan hendaklah dia orang yang dewasa dan juga berakal sehat. Ayib. Wal hikmatu fi dzalika. Nah, di sini penulis menyebutkan tujuan. Apa tujuan memposisikan orang-orang yang berakal, dewasa, punya ilmu, punya hafalan yang bagus? Kenapa diposisikan di belakang imam? Tujuannya adalah an ya'khudhu anil imami wa yaftahu alaihi fil qiraati idza taja ila dzalika. Supaya dia itu yang menyampaikan pergerakan imam dan benar pergerakannya. Jadi kalau imamnya udah ruku, dia ruku. Jadi orang yang belakang liatin dia. Dia siapa? Yaitu orang yang berada di belakang imam. Coba bayangkan kalau yang berada di belakang orang yang berada di belakang imam ini orang yang nggak bener. Imam belum ruku dia udah ruku duluan. Akhirnya makmum yang ada di belakangnya juga ikut-ikutan ruku. Padahal imamnya nggak ruku. Wah, keliru, fatal jadinya. Ya, imam belum ruku dia udah ruku. Akhirnya makmum yang ada di belakangnya pun ikut-ikutan ruku. Salah semuanya. Oleh karena itu memposisikan orang yang ada di belakang imam itu harus tepat. Wa yaftahu alaihi fil qiraati idza taja ila dzalika, dan juga untuk memberikan sambungan ayat kepada imam ketika membaca sholat. Jadi ketika imam lupa sambungan ayatnya, apa nih bacaan berikutnya? Nah, orang-orang yang berada di belakang imam dia yang memberitahukan. Nah, ini juga nih perlu diketahui. Jadi kalau misalnya imam lupa bacaan, yang ngasih tahu jangan jemaah yang lain. Ya, jangan jemaah paling belakang teriak-teriakan tentang bacaan Quran. Yang ngasih tahu tepat orang yang berada di belakang imam, dia yang nyambungin ayat Quran. Jadi kalau misalnya yang nyambungin semua orang bingung imamnya. Ya, kedengaran suara rame jadi bingung. Oleh karena itu, posisi tepat berada di belakang imam harus orang yang dewasa, berakal, punya ilmu agama dan hafalannya kuat. Biar dia yang memperbaiki, jangan yang lain. Wa yastakhlifu minhum man syaa idza nabahu syai'un fis shalat. Dan tujuannya juga adalah bila terjadi sesuatu dalam sholat, ya, di mana imam batal sholatnya, maka imam akan digantikan oleh orang yang tepat berada di belakangnya. Ya, jadi ketika imam batal, maka yang menggantikan posisi imam adalah orang yang tepat berdiri di belakang imam. Dia yang menggantikannya. Atsani, yang kedua, al-hirsu ala safil awal. Ya, berusaha untuk mendapatkan saf pertama. Yustahabbu lil ma'mumina ay yataqaddamu ila safil awwali wa yahrisu alaihi. Hendaklah berusaha untuk mendapatkan saf pertama. Para makmum disunnahkan untuk mendapatkan saf pertama, berusaha mendapatkannya dan tidak menyepelekan saf di mana dia hanya ingin saf paling belakang.
Jangan ditunda-tunda kedatangannya, berusaha untuk lebih awal supaya mendapatkan saf yang pertama. Liqaulihi, hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, taqaddamu fa'tammu bi. Majulah kalian dan hendaklah kalian mengikuti gerakanku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan hendaklah orang-orang yang berada di setelah kalian mengikuti kalian. Jadi shaf pertama ngikutin imam, shaf kedua ngikutin shaf pertama, shaf ketiga ngikutin shaf kedua, dan begitu seterusnya. Wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Dan apabila seseorang terbiasa shafnya shaf belakang, terus senangnya dengan shaf belakang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang yang selalu terbelakang. Ini ancaman bagi orang yang selalu milihnya shaf belakang aja, nggak mau berusaha untuk mendapatkan shaf pertama dalam sholat. Siapa yang demennya sholat di shaf paling belakang, maka Allah akan menjadikan dia orang yang selalu terbelakang. Waliyadzubillah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pentingnya mendapatkan shaf pertama. Kata Nabi, lau ya'lamun nas ma fin nida'i was shafil awal. Seandainya orang-orang tahu apa pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan jika kita mendengar azan lalu berangkat sholat, dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang sholat di shaf pertama, ya, seandainya mereka tahu balasan yang Allah berikan jika mereka mendengar azan lalu pergi sholat, jika mereka tahu balasan yang Allah berikan ketika mereka sholat di shaf pertama, thumma lam yajidu illa ayyastahammu alaihi lastahammu. Thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamau. Lastahamu. Dan mereka nggak dapat cara untuk mendapatkan berangkat ke masjid atau shaf pertama kecuali dengan cara merangkak. Niscaya mereka pasti akan merangkak. Artinya ya ikhwan, Nabi SAW menginformasikan kepada kita bahwasannya pahala dan balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang sholatnya di shaf pertama itu sangat besar. Saking besarnya sekiranya manusia tahu untuk pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, sekiranya mereka tahu, benar-benar tahu, mereka pasti akan datang ke masjid walaupun sampai harus merangkak-rangkak. Sekalipun harus ngerangkak, pasti datang. Karena saking besarnya pahala dan balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang sholat di masjid shaf pertama. Amman nisa, adapun perempuan, fayustahabu an yakunna fis sufufit mutaakhirati, maka disunahkan perempuan itu berada di shaf paling belakang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik shaf salat bagi laki-laki adalah yang pertama, shaf pertama. Wa syarruha akhiruha. Sedangkan shaf yang paling buruk bagi laki-laki adalah shaf yang paling terakhir. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Dan sebaik-baik shaf salat bagi perempuan justru yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha. Dan shaf yang paling buruk bagi perempuan dalam sholat adalah shaf yang pertama. Kenapa perempuan malah paling belakang? Karena harus menjaga fitnah. Jangan sampai dia di depan yang malah menimbulkan fitnah. Oleh karena itu perempuan ditaruh paling belakang, sudah gitu pakai hijab agar tidak terjadi fitnah. Baik. Ini dia yang perlu kita perhatikan ya ikhwan. Shaf pertama adalah shaf yang paling baik dalam sholat. Dan hendaknya sebagai motivasi kita dalam melaksanakan sholat di shaf pertama juga adalah Nabi menandakan bahwa orang-orang yang sholat di shaf pertama adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang yang berakal. Maksudnya berakal, dia paham bahwasannya pahala
Dan balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di shaf pertama ini enggak main-main. Pahalanya begitu besar sampai Nabi mengatakan sekiranya seseorang harus merangkak untuk bisa sampai di shaf pertama, tentu dia pasti akan merangkak. Gak main-main pahalanya. Kemudian ya hendaknya pula kita perhatikan orang yang berada di belakang imam itu orang yang pandai, dewasa, paham ilmu agama, hafalannya kuat. Sehingga kalau terjadi apa-apa dia yang membenarkan imam, dia yang memperbaiki. Taib. Yang ketiga, taswiyatus sufufi wa tarasi fiha. Ini yang ketiga nih, meluruskan dan merapatkan shaf. Meluruskan dan merapatkan shaf. Wasaddul farj, dan juga mengisi yang kosong. Jangan malah bikin renggang, tapi mengisi yang kosong. Wa itmamu shaffil awwali fal awwal, lalu melengkapi shaf yang pertama dulu, baru bikin shaf yang baru. Jangan bikin shaf baru kalau shaf yang di depan masih kosong. Yustahabu lil imami an ya'mura bi taswiyatis sufuf. Bagi imam hendaknya mengingatkan para makmum ketika sholat, ya tepat sebelum didirikan sholat, imam menyampaikan, mengingatkan kepada para makmum untuk meluruskan shafnya. Wasadul farj, dan menutup atau merapatkan shaf qabla dukhuli fi sholat, sebelum memulai sholat. Sekali lagi, meluruskan, merapatkan shaf dan melengkapi shaf yang pertama dulu. Dan hendaknya imam memperingatkan hal tersebut. Jadi jangan habis qomat imamnya langsung takbir, jangan. Tapi habis qomat imamnya menghadap dulu ke makmum. Lihat barisannya udah lurus belum. Kalau udah lurus alhamdulillah, kalau belum lurusin. Kalau masih ada yang renggang suruh rapet. Kalau shaf masih ada yang belum lengkap, shaf yang belakangnya lagi harus melengkapi dulu. Jangan bikin shaf yang baru. Jadi imam betul-betul memimpin salatnya, merapihkan barisannya. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam dzalika, dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa liqaulihi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawwu sufufakum. Sawwu sufufakum. Luruskanlah barisan shaf salat kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Karena sesungguhnya meluruskan shaf dalam salat itu merupakan penyebab pahala salat menjadi sempurna. Jika salat berjamaah ingin sempurna pahalanya, hendaknya barisan salatnya harus rapih. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dia berkata, uqimatis shalah, qomat dikumandangkan. Fa'aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kita biwajhihi. Nabi menghadap kita. Jadi setelah qomat Nabi enggak langsung takbir, tapi menghadap makmumnya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aqimu sufufakum wa tarasu. Luruskan shaf kalian dan rapatkan. Luruskan shaf kalian dan rapatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Sungguh saya bisa melihat kalian walaupun saya membelakangi kalian. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bisa melihat para sahabatnya yang menjadi makmum, padahal Nabi melihat kiblat, menghadap kiblat. Nabi menghadap kiblat, tapi Nabi bisa melihat ke belakang. Tentu ini lewat wahyu, lewat mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, kemudian sahabat Anas radhiyallahu anhu pun berkata, kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Maka salah seorang di antara kami pun ya selalu terbiasa merapatkan pundaknya, nempelin pundaknya dengan pundak orang di sampingnya, menempelkan kakinya dengan kaki
orang yang ada di sebelahnya. Jadi betul-betul rapat. Pundaknya rapat, kakinya juga rapat. Pundaknya nempel, kakinya juga nempel. Jadi yang nempel bukan cuma kaki ya. Karena kalau kakinya ngerenggang banget, pundaknya nggak bakalan nempel. Jadi posisi kaki sejajar dengan pundak, nggak terlalu renggang. Sehingga kaki rapat dengan kaki orang sebelah, pundak pun rapat dengan pundak orang sebelah. Inilah contoh yang diberikan oleh para sahabat Nabi dalam sholat berjamaah. Safnya lurus, safnya rapat, dan tidak ada celah sedikit pun. Wa yustahabbu itmamu safil awal falladhi yalihi. Dan juga ini perlu diperhatikan nih, yaitu hendaknya menyempurnakan saf yang di depan dulu sebelum bikin saf baru. Sangat disayangkan banyak ya di kalangan masyarakat saf pertama belum lengkap dia udah bikin saf baru karena pengennya yang belakang mulu. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang biasain sholat di saf paling belakang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia selalu di belakang. Nggak ada kebaikannya. Ya kalaupun ada pun sedikit, harus semangat di saf pertama. Jadi kalau misalnya ngeliat, wah masih ada celah nih di saf depan, ambil. Bukan malah mempersilahkan orang, ayo maju pak silakan. Antum dulu yang maju. Jangan ya, kita dalam urusan ibadah lomba-lomba, kita yang harus duluan. Tapi dalam urusan dunia, ya orang duluan aja gak apa-apa. Ya jangan dibalik urusan dunia mau. Mati-matian pengen menang duluan. Tapi giliran urusan akhirat entar-entaran. Salah. Keliru. Jadi ketika kita masuk masjid ada shaf di depan kita kosong, ya kita langsung maju. Jangan mempersilahkan orang. Kita maju, ini termasuk dalam bentuk berlomba-lomba ibadah. Berlomba-lomba dalam ibadah. Fa idza kana naqsun falyakun fi akhiris sufuf. Jika ada kekurangan, maka hendaknya yang kurang itu di akhir shaf. Jika ada shaf yang masih bolong, jangan yang bolong itu ada di depan malahan. Artinya gini ikhwan, kalau shaf yang di depan masih belum lengkap, lengkapin dulu baru shaf yang belakang dibuat. Ya, jadikan shaf yang kurang itu adanya di paling belakang. Jangan paling depan masih kurang udah bikin shaf baru, jangan. Ya, jangan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tasuffu kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian membuat saf seperti para malaikat membuat saf di hadapan Allah? Malaikat adalah manusia. Malaikat adalah makhluk yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, di mana Allah menyatakan mereka ini adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu kita contoh. Di antara apa yang malaikat lakukan adalah ketika mereka berdiri menghadap Allah, betul-betul shafnya lurus, rapat, sempurna. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabatnya, tidakkah kalian membuat shaf seperti para malaikat membuat shaf di hadapan Rabb-nya? Maka para sahabat fakulna, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Bagaimana para malaikat itu membentuk shaf di hadapan Tuhannya? Qala, Nabi bersabda, yutimmuna sufufal uwal wa yatarasawna fis shaf. Para malaikat itu ketika membuat barisan salat, membuat barisan, mereka melengkapi barisan yang di depan dulu, baru bikin shaf yang baru. Yang depan dulu lengkap, baru bikin shaf yang baru. Dan shaf yang mereka buat rapat, lurus. Ini perlu kita perhatikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika dalam shaf berselisih, berbeda, ada yang di depan, ada yang mundur, rapat, nggak lurus, maka Allah akan jadikan perselisihan
muncul di dalam hati umat Islam. Kalau kita ingin menjadi umat yang bersatu, kuat, kompak, soft sholatnya diperbaiki dulu. Ini soft sholatnya aja masih renggang, berantakan, bagaimana bisa kokoh? Bagaimana bisa kompak? Arabi, kemudian yang keempat, yang terakhir, sholatul munfarid khalfas shaf. Sholat orang yang sendirian di belakang shaf. Orang yang sholat sendirian, shafnya paling belakang. La tasihu sholatul rajuli wahdahu munfaridan khalfas shaf. Tidak sah sholat seseorang laki-laki yang berdiri sendirian di belakang shaf. Jika seseorang sendirian, maka jangan, maksudnya gini, jika ada orang sholat di shaf paling terakhir dan dia sendirian, ini nggak sah sholatnya. Sekali lagi, orang yang sholat sendirian dan dia di belakang shafnya, dia bikin shaf baru dan sholatnya sendirian, maka sholatnya nggak sah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata limunfaridin khalfas shaf. Tidak sah salat orang yang berdiri sendirian di belakang shaf. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wahdahu khalfas shaf fa amara an yu'ida salata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah melihat ada seorang laki-laki berdiri sendirian di belakang shaf untuk sholat. Berdiri sholat sendirian di belakang shaf. Lalu Nabi SAW pun memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Namun yang perlu kita pahami ya ikhwan, ini maksudnya shaf di belakang masih kosong, dia malah bikin shaf baru, udah gitu sendirian. Ini gak sah sholatnya. Berbeda kalau shaf di depan udah lengkap, udah penuh, udah gak ada celah, udah gak ada tempat lagi buat dia, ya silakan dia sholat di belakang walaupun dia sendirian. Ini yang gak boleh, yang membatalkan kalau shaf di depan masih ada tempat buat dia malah bikin baru dan sendirian, ini batal sholatnya. Tapi ahibati fillah, para siswa SMA Plus di Wal Furqan, mungkin sampai di sini jumpa kita pada kesempatan pada kesempatan kali ini. Silahkan kalian catat perkara yang penting dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, apabila terdengar suara-suara kendaraan, karena saat ini Ustadz sedang di dekat dengan sisi jalan di rumah orang tua, dan kebetulan rumah orang tua dekat dengan sisi jalan sehingga terdengar suara-suara kendaraan. Mohon maaf, mudah-mudahan kita tetap fokus, bisa mendengarkan dengan jelas sehingga bisa memahami dengan baik. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.